Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Rini Anggraini, Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang diferensial dan penerapannya di dalam bidang ekonomi. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Uswatun Hasanah, yang kedua ada Kak Feby Cahyani Tias, yang ketiga ada Kak Maria Emirensiana Wow, yang keempat ada Kak Saparudin, yang kelima ada Kak Kiki Andika S. Tujuan pembuatan tugas tentang diferensial antara lain memahami konsep dasar diferensial di dalam matematika tentunya. Yang kedua, mengetahui fungsi diferensial dalam menghitung perubahan suatu nilai. Yang ketiga, melatih kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan turunan fungsi. Yang keempat, menambah wawasan tentang penerapan diferensial di dalam kehidupan kita sehari-hari, ekonomi, dan juga ilmu lainnya. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan juga sistematis. Yang keenam, membantu mahasiswa memahami hubungan antara fungsi dan laju perubahan. Oke, baik, selanjutnya materi tentang diferensial dasar akan dijelaskan oleh Kak Feby Cahyani Tias. Silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan diferensial. Pembahasan diferensial adalah cabang dari ilmu kalkulus yang mempelajari tentang perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Diferensial digunakan untuk mengetahui laju perubahan, kemiringan garis singgung, serta menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Dalam matematika, diferensial berkaitan dengan turunan dari suatu fungsi. Konsep ini banyak digunakan dalam bidang ekonomi, teknik, fisika, dan ilmu lainnya untuk menganalisis perubahan yang terjadi secara cepat maupun bertahap. Diferensial juga membahas perubahan suatu fungsi terhadap variabel tertentu. Diferensial digunakan untuk mengetahui lajuan perubahan, garis singgung, serta menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Dalam matematika, diferensial sangat penting karena menjadi dasar dalam analisis fungsi, optimasi, dan pemecahan masalah pada bidang ekonomi. Lalu, di sini terdapat rumus diferensial dasar. Ada 3 rumus, yaitu yang pertama, A. Notasi diferensial atau turunan, yaitu dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y pangkat 1 sama dengan f pangkat 1, buka kurung x dan tutup kurung. Lalu yang B, yaitu definisi. Definisi rumusnya f pangkat 1 kali x sama dengan f x tambah h kurangi f x per h. Lalu yang C, yaitu teknik pendiferensialan, yaitu y sama dengan c, yaitu y sama dengan o. Y sama dengan ax per n, dan y per 1 sama dengan n kali a kali x per n kurangi 1. Jika u sama dengan f kali x dan y sama dengan g kali x, yaitu y sama dengan u kali v, dan y pangkat 1 sama dengan u pangkat 1 kali v tambah u pangkat 1 v pangkat 1. Lalu y sama dengan a kali u pangkat n, dan y pangkat 1 sama dengan a kali n kali u pangkat n kurangi 1 kali u pangkat 1. Lalu contoh soal diferensial. Tentukan fungsi pangkat. Diketahui yaitu f buka kurung x sama dengan f x pangkat 3, yaitu tentukan turunan pertama f pangkat 1 kali x. Jawabannya yaitu d per dx buka kurung x per n sama dengan n x pangkat n kurangi 1, yaitu rumusnya. Lalu d per dx x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurangi 1. Maka hasilnya f pangkat 1 buka kurung x tutup kurung kurangi 4 buka kurung 3 kali x pangkat 2 tutup kurung. Lalu f pangkat 1
dan X sama dengan 12 X pangkat 2. Lalu hasil akhirnya yaitu F pangkat 1 buka kurung X tutup kurung sama dengan 12 X pangkat 2. Dan tentu turunan fungsi perjumlahan. Diketahui Y kurangi 2X pangkat 2 tambah 5X kurangi 7. Tentukan turunannya yang ditanya. Lalu jawabannya turunan setiap sukunya yaitu D per DX buka kurung 2X pangkat 2 tutup kurung sama dengan 4X. Lalu D pangkat DX buka kurung 5X tutup kurung sama dengan 5. Lalu D pangkat DX buka kurung kurangi min 7 tutup kurung sama dengan 0. Lalu sehingga mendapatkan hasil Y pangkat 1 kurangi Y 4X tambah 5. Dan hasil akhirnya yaitu Y pangkat 1 sama dengan 4Z tambah 5. Lalu terdapat contoh soal. Contoh soal ini yaitu turunan fungsi akhir diketahui F buka kurung X tutup kurung sama dengan akar kuadrat Z. Tentukan turunannya dipertanyakannya dan jawabannya ubah bentuk akar menjadi pangkat terlebih dahulu. Akar kuadrat X yaitu hasilnya sama dengan X pangkat 2. Kemudian digunakan rumus turunan pangkat yang terdapat yaitu F pangkat 1 buka kurung X tutup kurung sama dengan 1 per 2 X pangkat 1 per 2. Atau dapat ditulis F pangkat 1 buka kurung X tutup kurung sama dengan 1 per 2 X kuadrat 2. Hasil akhirnya yaitu F1 buka kurung X tutup kurung sama dengan 1 per 2 kuadrat X. Baik, yang berikutnya ada penerapan diferensial dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi, diferensial atau turunan digunakan untuk menganalisis perubahan suatu variabel ekonomi terhadap variabel lainnya. Diferensial membantu perusahaan dan pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan yang optimal, seperti menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum. Nah, yang pertama mencari fungsi biaya dan besarnya Q yang meminimalkan biaya. Fungsi biaya atau cost function menunjukkan hubungan antara jumlah produksi Q dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Diferensial digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan biaya minimum. Langkah penyelesaian yang pertama ada menentukan fungsi biaya C dalam kurung Q. Yang kedua ada cari turunan pertama C aksen Q. Yang ketiga ada menentukan nilai Q dengan syarat C aksen Q sama dengan 0. Terus yang berikut yang keempat uji dengan turunan kedua. Maka biaya minimum C aksen Q lebih besar dari 0. Yang berikutnya, contoh soal fungsi biaya. Yang pertama, menentukan fungsi biaya marginal atau marginal cost atau disingkat MC. Suatu perusahaan memiliki biaya total CQ sama dengan 500 ditambah 20Q ditambah 3Q kuadrat. Tentukan fungsi biaya marginal atau MC. Penyelesaian yang pertama, biaya marginal adalah turunan pertama dari fungsi biaya total terhadap Q. Jadi rumusnya adalah MC sama dengan DC per DQ. Turunan fungsi biaya yang pertama, C aksen Q sama dengan 20 ditambah 6Q. Jawabannya adalah MC sama dengan 20 ditambah NQ. Contoh soal kedua terkait fungsi biaya, yaitu menentukan tingkat produksi Q untuk biaya minimum. Diketahui biaya total sebagai berikut. CQ sama dengan Q kuadrat dikurang 12Q ditambah 100. Tentukan tingkat produksi yang menghasilkan biaya minimum. Untuk di slide ini adalah cara langsungnya, namun saya akan menjelaskan secara detail dari mana asal CQ sama dengan 2Q dikurang 12, kemudian 2Q dikurang 12 sama dengan 0, dan Q sama dengan 6. Mari kita bahas. Asal CQ sama dengan 2Q dikurang 12 itu hasil dari turunan pertama. Kita lihat soalnya, CQ sama dengan Q kuadrat dikurang 12Q ditambah 100. Jika dijabarkan menjadi 1 dikali 2Q pangkat 2 dikurang 1 dikurang 12 kali 1
Q pangkat 1 kurang 1 sama ditambah 100 sama dengan 2Q dikurang 12. Kemudian hasil dari turunan pertama kita buat 0 untuk mencari syarat minimum. Jika dijabarkan menjadi CQ sama dengan 0, maka 2Q dikurang 12 sama dengan 0. 2Q sama dengan min 12 pindah posisi ke kanan jadi plus 12. Q sama dengan 12 per 2, maka Q sama dengan 6. Lalu untuk memastikan ini benar titik minimum, maka kita gunakan metode turunan kedua, yaitu CQ sama dengan 2Q dikurang 12. Maka hasilnya adalah 2. Jadi dihasilkan nilai CQ sama dengan 2 lebih besar dari 0. 0 itu hasil dari syarat minimumnya, dan 2 itu hasil dari turunan kedua. Artinya kurva terbuka ke atas, jadi terbukti ini benar titik biaya minimum. Karena nilainya positif, maka biaya minimum terjadi saat Q sama dengan 6. Oke, saya di sini akan membawakan contoh soal fungsi biaya 3. Sebuah perusahaan memiliki, jadi contohnya itu sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya total dalam memproduksi suatu barang sebanyak Q, atau bisa disebut yaitu unit, yaitu C dalam kurung Q sama dengan 3Q kuadrat, terus dikurang 120Q ditambah 1500. C dalam kurung itu dalam ribuan rupiah. Tentukan besarannya Q yang meminimalkan biaya, dan hitunglah besarnya biaya minimum tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, sesuai dengan langkah penyelesaian pada materi, langkah 1, tentukan fungsi biaya C dalam kurung Q. C dalam kurung Q sama dengan 3Q kuadrat dikurang 120Q ditambah 1500. Nah, untuk langkah keduanya, cari turunan pertama C tanda petik dalam kurung Q. C dalam kurung Q sama dengan 6Q dikurang 120. Langkah 3, tentukan nilai Q dengan syarat C dalam kurung Q sama dengan 0. 6Q dikurang 120, dia sama dengan 0, Q sama dengan 0. Langkah 4, uji dengan turunan kedua. C tanda petik dalam kurung Q lebih besar 0. Itu sama dengan kayak C dalam kurung Q sama dengan 6. Karena C dalam kurung Q sama dengan 6 lebih besar dari 0, maka sesuai syarat C tanda petik dalam kurung Q lebih besar 0. Terbukti bahwa pada Q sama dengan 20 terjadi biaya minimum. Untuk langkah yang terakhir, langkah kelima, hitung besarnya biaya minimum. Substitusikan Q sama dengan 20 ke fungsi biaya awal. C dalam kurung 20 sama dengan 3 dalam kurung 20 kuadrat dikurang 120 dalam kurung 20 ditambah 1500. C dalam kurung 20 sama dengan 1200 dikurang 2400 ditambah 1500. B. Mencari fungsi penerimaan dan besarnya Q yang memaksimalkan penerimaan. Penerimaan total dalam kurung total revenue garis miring TR adalah hasil perkalian harga jual dengan jumlah barang yang terjual. Rumus TR sama dengan P kali Q TR sama dengan P atau times Q TR sama dengan P kali Q. Diferensial digunakan untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan penerimaan maksimum.
Langkah penyelesaian terdapat 3 metode. Metode pertama, tentukan fungsi penerimaan. Metode kedua, cari turunan pertama. Metode ketiga, tentukan nilai Q dengan menguji TR dalam kurung Q sama dengan 0. TR dalam kurung Q lebih kecil dari 0, maka penerimaan maksimum. Contoh soal fungsi penerimaan. Soal 1, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan total dan berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Lalu berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Diketahui P sama dengan 900 dikurang 1,5 Q, maka R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q dikurang 1,5 Q pangkat 2. Jika Q sama dengan 200, maka R sama dengan 900 dikali 200 dikurang 1,5 dikali 200 pangkat 2 sama dengan 120.000. P sama dengan 900 dikurang 1,5 dikali 200 sama dengan 600, atau P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, maka R sama dengan 900 dikali 250 dikurang 1,5 dikali 250 pangkat 2 sama dengan 131.250. MR sama dengan delta R per delta Q. 131.250 dikurang 120.000 per 250 dikurang 200 sama dengan 225. Jika R sama dengan min 1,5 Q pangkat 2 ditambah 900 Q, R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum sama dengan min 1,5 dikali 300 pangkat 2 ditambah 900 dikali 300 sama dengan 135.000. Baik, yang berikutnya contoh soal fungsi penerimaan. Fungsi permintaan yang dihadapi seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 600 dikurang 2Q. Dalam hal ini kita menentukan ada 4 bagian. Yang pertama, bagian A, persamaan penerimaan total R. B, besar penerimaan total dan harga jual jika terjual sebanyak 100 unit. C, besar penerimaan total jika terjual sebanyak 120 unit, lalu hitung penerimaan marginalnya. D, tingkat penjualan dan besar penerimaan total maksimum. Jawaban bagian A, persamaan penerimaan total. Rumusnya R sama dengan Q dikali P. R sama dengan Q dikali 600 kurang 2Q. R sama dengan 600Q dikurang 2Q kuadrat. Bagian B, untuk Q sama dengan 100 unit. Yang pertama, penerimaan total. R sama dengan 600 dikali 100 dikurang 2 dikali 100 kuadrat sama dengan 60.000 dikurang 20.000 jadinya 40.000. Yang berikut harga jual. P sama dengan 600 dikurang 2 dikali 100 dikurang P sama dengan 400. C, untuk Q sama dengan 100 unit dan penerimaan marginal. Yang pertama, penerimaan total. R sama dengan 600 dikali 120 dikurang 2 dikali
120 kuadrat sama dengan 72.000 dikurang 28.800 sama dengan 43.200. B. Yang berikut penerimaan marginal MR. Rumusnya MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 43.200 dikurang 40.000 per 120 kurang 100 sama dengan 3.200 per 20 sama dengan 160. Bagian D, penerimaan total maksimum. Bentuk fungsi R sama dengan minus 2Q kuadrat ditambah 600Q, A sama dengan minus 2B sama dengan 600. Jumlah penjualan maksimum Q sama dengan minus B kurang 2A sama dengan minus 600 dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan minus 600 dikurang minus 4 sama dengan 150 unit. Berikut besar penerimaan maksimum. R sama dengan minus 2 dikali 150 unit dan tambah 600 dikali 150 sama dengan minus 45.000 ditambah 90.000 sama dengan 45.000. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal fungsi penerimaan, yaitu soal 3. Jadi bisa kita baca di sini adalah fungsi permintaan suatu barang monopolis adalah P sama dengan 800 dikurangin Q. Nah, ini dia minta tentukan A persamaan penerimaan total R, B penerimaan total dan harga jual pada Q sama dengan 200 unit, C penerimaan total pada Q sama dengan 250 unit, serta penerimaan marginal, dan tingkat penjualan dan besar penerimaan total maksimum. Untuk penerimaan marginalnya, MR sama dengan ini tadi apa ya, kuadrat bukan. Oke, ulangin. Untuk penerimaan marginal sendiri, MR itu MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 137.500 dikurang 120.000 per 250 dikurang 200 sama dengan 17.500 per 50. Nah, itu sama dengan 350. Untuk penerimaan total maksimumnya, fungsi R sama dengan minus Q kuadrat ditambah 800Q. Itu terusannya A sama dengan minus 1, terus B sama dengan 800. Jumlah penjualan maksimumnya Q sama dengan minus B per 2A sama dengan minus 800 per 2 dalam kurung minus 1 sama dengan 400 unit. Untuk besar penerimaan maksimumnya R minus dalam kurung 400 kuadrat ditambah 800 dalam kurung 400 itu sama dengan minus 160.000 ditambah 320.000. Hasilnya 160.000. Untuk persamaan penerimaan totalnya, R sama dengan Q kali P. R sama dengan Q 800 min Q dalam kurung. Lalu R sama dengan 800 Q min Q kuadrat. Untuk B-nya, untuk Q sama dengan 200 unit. Penerimaan total
Untuk penerimaan totalnya, R sama dengan 800 dalam kurung 200 dikurang dikurang di dalam kurung 200 kuadrat sama dengan 160.000 dikurang 40.000 itu sama dengan 120.000. Untuk harga jualnya, P sama dengan 800 dikurang 200 sama dengan 600. C untuk Q-nya sendiri itu Q dikurang 250 unit dan penerimaan marginal. Penerimaan totalnya R sama dengan 800 dalam kurung 250 min 250 kuadrat itu sama dengan 200.000 dikurang 62.500. Hasilnya 137.500. Selanjutnya di sini terdapat elastisitas. Elastisitas yaitu ukuran tingkat kepekaan perubahan jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Rumus elastisitas permintaan yaitu ED sama dengan DQ per DP kali P per Q. Keterangannya yaitu ED itu elastisitas permintaan dan P itu harga, lalu Q itu jumlah barang. Lalu saya akan melanjutkan untuk elastisitas permintaan. Di materi ini menjelaskan elastisitas permintaan dalam kurung istilah lengkapnya elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Nah, untuk rumusnya sendiri, ada ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Atau bisa ditulis ED sama dengan P per Q dikali Q dalam kurung P. Nah, untuk keterangan dari rumusnya tersebut ada ED sama dengan elastisitas permintaan atau dalam kurung elasticity of demand. Untuk P-nya sendiri itu harga atau price. Untuk Q-nya jumlah barang yang diminta dalam kurung quantity. Fraction DQ DP sama dengan turunan Q terhadap P. Bisa diartikan laju perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga tersebut. Untuk contoh soal dari elastisitas permintaan itu seperti permintaan dengan rumus ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan QD min 40 min 2 P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada saat P sama dengan 4. Nah, untuk menjawabnya, kita buat dulu seperti urutannya. Fungsi permintaan QD sama dengan 40 min 2P kuadrat. Nah, untuk turunan pertamanya, kita bisa tuliskan DQ D per DP sama dengan min 4P. Lalu kita masukkan rumus elastisitasnya. ED sama dengan DQD dikali ED sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Substitusikan yang P-nya tadi P sama dengan 4. QD sama dengan 40 di min 2
dalam kurung P kuadrat, dalam kurung 4 kuadrat. QD sama dengan 40, min 32 sama dengan 8. ED sama dengan dalam kurung min 4, dalam kurung lagi 4 dikali min 4/8. Lalu ED sama dengan min 16 dikali 1/2. Lalu ED sama dengan min 8. Nah, untuk nilai mutlaknya itu ED sama dengan 8. Kesimpulannya, karena ED min 8 itu lebih besar daripada 1, maka permintaan bersifat elastis. Artinya, jika harga naik 1%, jumlah permintaan akan turun sekitar 8%. Berikut elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau istilah lengkapnya elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jadi merupakan rasio antara presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap presentasi perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan F atau P, maka elastisitas permintaan adalah PS sama dengan persen delta QS per persen delta P sama dengan EQS per delta P sama dengan delta QS atau QS per delta P sama dengan delta QS per delta P dikali P per QS. Berikutnya ada contoh soal elastisitas penawaran. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh QS sama dengan min 300 ditambah 8P kuadrat. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan harga P sama dengan 20? Jawaban yang pertama kita mencari dulu pada P sama dengan 10. Diketahui QS sama dengan min 300 ditambah 8P sama dengan ES sama dengan 16 dalam kurung 10 dikali 10 per min 300 ditambah 8 dalam kurung 10 kuadrat. Rumus elastisitas penawaran pada P sama dengan 10 yaitu ES sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Jadi 160 dikali 10 per min 300 ditambah 800 sama dengan 160 dikali 10 per 500. Terus yang berikutnya ada turunkan fungsi penawaran. QS sama dengan DQS per DP sama dengan 16P. Jadi 1600 per 500 sama dengan 3,2. Jadi 1600 itu dibagi 500 sama dengan 3,2. Terus yang berikutnya kita mencari pada P sama dengan 20. ES sama dengan 16 dalam kurung 20 dikali 20 per min 300 ditambah 8 dalam kurung 20 kuadrat sama dengan 320 dikali 20 per min 300 ditambah 3200. Jadi 320 dikali 20 per 2900. Nah, 2900 itu dapatnya dari min 300 ditambah 3200. Nah, jadinya 6400 per 2900. Hasilnya menjadi 6400 dibagi 2900 sama dengan 2,21. Sehingga ES sama dengan 16P dikali P per min 300 ditambah 8P kuadrat. Jadi elastisitas penawaran pada P sama dengan 10 adalah 3,2 dan P sama dengan 20 adalah 2,21. Elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan.
Jadi merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan dan fungsi produksi yang dinyatakan dengan P sama dengan F kali X, maka elastisitas produksinya adalah NP sama dengan presentasi delta P per presentasi delta X sama dengan EP per delta X sama dengan delta P garis miring P per delta X garis miring X sama dengan DP per DX dikali X per P. Selanjutnya contoh soal elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Maka P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, maka P sama dengan DP per DX sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2. NP sama dengan DP per DX dikali X per P sama dengan 12X dikurang 3X pangkat 2 dikali X per 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Pada X sama dengan 3, maka NP sama dengan 36 dikurang 27 dikali 3 per 54 dikurang 27 sama dengan 1. Pada X sama dengan 7, maka NP sama dengan 84 dikurang 147 dikali 7 per 294 dikurang 343 sama dengan 9. Oke, di sini saya akan membahas tentang diferensial fungsi majemuk atau disebut juga diferensial parsial. Fungsi majemuk sering diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, apabila suatu perusahaan memproduksi beberapa jenis barang secara sekaligus, maka biaya produksi juga akan bergantung pada jumlah masing-masing barang yang diproduksi. Contoh di dalam bidang ekonomi, misalkan K itu menyatakan jam kerja mesin dan L adalah jam kerja tenaga kerja. Nah, fungsi produksinya itu Q diberikan oleh Q sama dengan KL kuadrat 80 AB dikurangi AK dikurangi BL. Jadi jumlah produksi tergantung kepada jam kerja mesin dan juga jam kerja tenaga kerja. Maka A dan B adalah konstanta. Nah, teknik diferensial parsial ya. Dalam bentuk umum misalkan fungsi Z sama dengan F X Y, maka turunan parsialnya adalah turunan parsial terhadap X yaitu dy dz. Nah, turunan parsial terhadap Y yaitu dy dy dz dy. Nah, langkah-langkah teknik diferensial parsial. Yang pertama, tentukan variabel yang akan kita turunkan. Nah, misalnya terhadap X atau Y. Nah, yang kedua, anggap variabel lain itu sebagai konstanta. Jika menurunkan terhadap X, maka Y dianggap tetap. Nah, yang ketiga, gunakan aturan turunan biasa seperti aturan pangkat, aturan konstanta, penjumlahan, dan perkalian. Nah, contoh, diketahui Z sama dengan 3X kuadrat Y plus 4XY kuadrat min 5Y. Nah, sekarang kita turunan terhadap parsialnya X ya. Karena X berarti Y-nya itu dianggap konstanta, maka dy dz sama dengan 6xy. Nah, 6xy itu diperoleh dari 3x kuadrat Y. Kenapa bisa 6xy? Karena 3 dikali 2 itu 6 dan pangkatnya 2 itu min 1 ya. Itu
rumusnya kan N min 1 ya. Jadi turunan dari 3x kuadrat Y jadi 6xy ditambah 4y kuadrat. Nah, selanjutnya turunan parsial terhadap Y. Nah, sekarang x-nya itu dianggap konstanta ya. Jadi dz per dy sama dengan 3x kuadrat plus 8xy min 5. Kenapa tetap 3x? Karena yang diturunkan itu y. Jadi 3x kuadratnya tetap, nah y-nya itu hilang, diturunkan. Nah, min 5y-nya, kenapa y-nya hilang? Ya, karena diturunkan. Jadi tetap min 5, y-nya hilang ya. Nah, dalam penurunan y terhadap x yang dilambangkan dengan variabel dy per dx hanya suku-suku yang mengandung variabel x yang diperhitungkan. Sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel x dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Nah, demikian juga dalam menurunkan y terhadap z yang dilambangkan dengan dy dz hanya suku-suku yang mengandung variabel z yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel z dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang nilai maksimum atau minimum. Pada diferensial parsial, nilai maksimum dan minimum digunakan untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel dalam bidang ekonomi. Teknik ini sering digunakan untuk memaksimumkan keuntungan atau laba atau meminimumkan biaya. Misalkan Z sama dengan F dalam kurung X dan Y. Nah, langkah-langkah menentukan nilai maksimum atau minimum yang pertama yaitu menentukan turunan parsial pertama. Nah, hitung turunan parsial terhadap setiap variabel, berarti dz dx, dz dy. Nah, yang kedua mencari titik kritis, yaitu menyamakan kedua turunan parsial dengan 0. Kemudian menyelesaikan sistem persamaan tersebut untuk memperoleh nilai x dan y. Yang ketiga, menghitung turunan parsial kedua. Nah, turunan parsial kedua yaitu f zz sama dengan d kuadrat z per dx kuadrat. Nah, turunan dari y kedua yaitu d kuadrat z per dy kuadrat, sedangkan turunan kedua dari x dan y yaitu d kuadrat z per dx dy. Nah, yang keempat menggunakan uji determinan Hessian, yaitu d sama dengan turunan kedua dari z dan dari y dikurangi turunan dari xy kuadrat. Nah, jika d lebih besar dari 0, maka terdapat nilai minimum. Tapi jika D lebih besar dari 0 dan turunan dari X yang kedua lebih kecil dari 0, maka terdapat nilai maksimum. Nah, jika D lebih kecil dari 0, maka titik tersebut adalah titik plana atau saddle point, bukan maksimum atau minimum. Nah, jika D sama dengan 0, maka pengujian tidak dapat disimpulkan. Nah, contoh soal. Diketahui fungsi xy sama dengan 12x plus 16y min x kuadrat min y kuadrat. Yang pertama kita cari dulu turunan parsial pertama terhadap x, berarti df dx, berarti turunan dari 12x yaitu 12. Nah, turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Nah, sekarang kita cari turunan parsial terhadap y, yaitu df dy sama dengan turunan dari 16y yaitu 16. Nah, sedangkan turunan dari y kuadrat yaitu 2y. Jadi, nah selanjutnya kita mencari titik kritis. Jadi 12 min 2x sama dengan 0, berarti x-nya itu 12 dibagi 2 jadi 6. Nah, selanjutnya sedangkan
titik kritis Y yaitu 16 min 2Y sama dengan 0, maka 16 dibagi 2 sama dengan 8, jadi Y adalah 8. Nah, jadi titik kritisnya adalah 6 dan 8. Nah, langkah ketiga yaitu turunan parsial kedua tadi. Tadi kan 12 min 2X, jadi turunan parsialnya adalah min 2. Nah, sedangkan turunan kedua dari Y yaitu min 2. Nah, turunan kedua dari X dan Y yaitu 0. Nah, selanjutnya kita uji Hessian yaitu D. Jadi nilai turunan kedua itu kita masukkan. Jadi min 2 dikali min 2 dikurangi 0 kuadrat, maka hasilnya 4. Maka fungsi mempunyai nilai maksimum. Nah, yang kelima, menghitung nilai maksimum. Nah, kita substitusikan dari yang X 6 dan Y-nya 8 ke fungsi semula. Jadi, F 6,8 sama dengan 12 dikali 6 ditambah 16 dikali 8 min 6 kuadrat min 8 kuadrat. Jadi hasilnya 12 kali 6 72 ditambah 16 dikali 8 128 dikurangi 6 kuadrat itu 36 dan 8 kuadrat itu 64. Jadi hasilnya 100. Jadi titik maksimum berada pada 6 dan 8. Nah, nilai maksimum fungsi adalah 100. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Feby Cahyaningtyas. Silahkan. Baik, dari presentasi yang sudah kami bacakan, yang di sini terdapat kesimpulan yang akan kami bacakan juga. Kesimpulan dari PPT kami yaitu diferensial merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk menganalisis perubahan suatu fungsi. Dalam bidang ekonomi, penerapan diferensial sangat bermanfaat untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, seperti memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya produksi, serta menentukan tingkat produksi yang optimal. Lalu yang kedua, terdapat diferensial dasar digunakan untuk fungsi dengan satu variabel. Contohnya yaitu fungsi biaya C, buka kurung Q, tutup kurung, fungsi penerimaan TR, buka kurung Q, tutup kurung, dan prinsip mencari P, buka kurung Q, tutup kurung sama dengan 0, lalu menguji F, buka kurung Q, tutup kurung untuk menentukan titik maksimum atau minimum. Dan yang ketiga, diferensial parsial digunakan untuk fungsi dan lebih dari satu variabel, di mana setiap variabel dianalisis pengaruhnya secara terpisah atau ceteris paribus. Lalu yang terakhir yaitu kedua jenis diferensial saling melengkapi. Diferensial dasar untuk kasus sederhana, diferensial parsial untuk kasus ekonomi yang lebih kompleks dan realistis. Di sini terdapat saran yaitu 1. Pemahaman mengenai penerapan diferensial sebaiknya tidak hanya terbatas pada teori, tetapi juga dilatih melalui berbagai contoh soal dan studi kasus di bidang ekonomi, seperti Ibu Rini memberikan kami setiap hari Sabtu setelah pemaparan materi, yaitu kami diberikan latihan untuk mengerjakan soal. Dan yang kedua, perusahaan disarankan menerapkan analisis diferensial dalam menentukan jumlah produksi, harga jual, dan strategi keuntungan secara lebih efisien. Lalu yang terakhir, yaitu diferensial parsial sebaiknya digunakan ketika perusahaan mengelola lebih dari satu variabel, yaitu produk, sumber daya, dan faktor produksi, dan agar analisis lebih akurat. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Bu. Kami mohon diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.